Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Seorang santri dari PTD Al-Rahman yang telah menghafal dan mentasmikan 30 juz Al-Quran. Di sini bersama saya Ali sebagai pembawa acara di podcast kali ini dan teman kita yaitu Bang Ibnu. Nah, Bang Ibnu, apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah Bang Ali, luar biasa banget Bang. Setelah tasbih kemarin rasanya masih campur aduk antara lega, terus juga bahagia banget kan, terharu. Ya pokoknya bersyukur banget deh Bang, bisa tasbih kemarin. Masya Allah, selamat ya Bang Ibnu. Ya Bang Ali. Momen luar biasa ini nggak semuanya orang bisa sampai 30 juz seperti Bang Ibnu nih. Nah, di sini saya pengen bertanya-tanya nih soal perjalanan Bang Ibnu menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, Bang Ibnu siap nggak? Insya Allah siap banget Bang. Nah, aneh penasaran nih Bang. Kapan pertama kali Bang Ibnu mulai menghafal dan tertarik untuk menghafal Al-Quran? Awal mulanya sih menghafal Quran tuh ya emang dari SD kan. Kayak waktu itu emang setoran Qurannya bukan emang gara-gara kayak ditawarin janji gitu kan, kita diiming-imingin janji kayak kalau setoran ini dikasih duit kan. Nah baru mulai serius ngafal tuh sekitaran kelas 2 SMP. Itu pas aneh udah berhasil pertama kali tasmi 5 juz, itu aneh udah mulai serius ngafal. Terus juga udah mulai buat ngejaga murojaahnya, cari pola buat murojaah dan ziyadahnya. Ya dan sampai akhirnya aneh bisa sampai di titik ini sih Bang. Oh, jadi awalnya tuh dimulai dari diiming-iming dapat hadiah sama orang tua ya. Iya. Nah, ada nggak sih Bang momen tertentu yang bikin Bang Ibnu tuh ngerasa aneh tuh harus selesai 30 juz gitu? Ada dorongan untuk 30 juz nggak sih? Kan biasanya orang ngafal Al-Quran yang ngafal nggak ada target sampai 30 juz tuh. Kalau Bang Ibnu gimana? Ya sebenarnya sama aja kayak orang umumnya kan, awalnya emang kayak nggak ada sama sekali kan niatan, cuman karena ngelihat orang tua kayak pengen banget ngelihat aneh bisa ngafal 30 juz, ya aneh benar-benar perjuangin kan hafal Quran itu. Ya setelah habis tuh ngelihat temen aneh udah tasmi nih 2 orang nih 30 juz, aneh makin semangat lagi kan buat ngejar mereka tuh. Akhirnya nggak lama kemudian aneh bisa ngejar mereka. Tadi kan Bang Ibnu termotivasi karena dorongan dari orang tua, nah terus betul. juga ada teman yang udah tasmi 30 juz Al-Quran juga ya. Iya Bang, bener Bang. Nah, Bang Ibnu kan tertarik tuh untuk 30 juz. Tapi kan di perjalanan itu nggak selamanya mulus kan. Iya. Apa titik terberat pas Bang Ibnu tuh lagi semangat-semangatnya, nah terus rasanya tiba-tiba kayak nurun gitu semangatnya. Ya sebenarnya kalau dibilang titik terberat banyak banget ya Bang. Kayak misalkan lagi stuck banget di murojaah atau kayak ada ziyadah yang ayatnya atau halamannya tuh benar-benar susah banget. Ya selagi saya mau mencoba dan selagi kita mau berdoa, ya apa sih yang nggak bisa Bang di dunia ini kan. Jadi pokoknya intinya tuh kayak ngafalan kalau misalkan udah susah nih, ya udah kita istirahat dulu, jangan dipaksain buat ngafal gitu Bang. Kayak tunggu mood kita baik dulu dan jangan ngerusak mood kita gara-gara itu Bang. Oh, jadi pas titik terberat tuh Bang Ibnu nggak langsung nyerah begitu aja. Bang Ibnu stop dulu murojaah yang sebelumnya, baru mulai menghafal lagi. Betul Bang. Oh, keren banget Bang Ibnu. Iya Bang. Emang sih kadang bukan tentang kita ngejar 30 juznya, tapi tentang nggak berhentinya untuk mencapainya itu ya. Iya betul banget Bang. Ya istirahat mah boleh ya Bang ya, tapi menyerah mah jangan. Nah, sampai ente tasmi 30 juz, bisa nggak sih diceritain gimana suasana dan perasaan Bang Ibnu pas hari dimana Bang Ibnu tuh harus menyetorkan 30 juz itu? Ya umumnya mah orang normal juga pasti deg-degan ya Bang ya, kayak waduh 30 juz berat banget gitu kan. Apalagi kan kayak 30 juz tuh kalau didengar orang-orang kan bukan hafalan yang dikit kan.
Iya. Tapi ya awal-awal emang deg-degan aja gitu kan, wah susah banget nih pasti nih, udah ngeblank duluan kan nanti di akhir-akhir. Cuman semakin lama semakin aneh baca tuh, kayak ngelantun di mulut hafalannya, ya udah lepas aja gitu kan, kayak ya udahlah biarin aja, tapi serahin semuanya kepada Allah kan. Dan akhirnya Allah bantuannya bang buat ngelesain 30 juz kemarin. Alhamdulillah. Nah, setelah semua yang Bang Ibnu laluin nih, apa sih pelajaran yang paling besar yang ente dapat dari perjalanan ini? Banyak banget sih bang, kayak misalkan kalau kita tuh harus mengamalkan Al-Quran, kita juga harus mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Terus juga yang paling penting aneh dapat tuh kayak istiqomah sama tawakal ya bang. Istiqomah tuh biar aneh bisa menjaga murojaah, terus juga harus tahu rasa malas setiap hari kalau misalkan lagi malas murojaah. Terus juga kalau tawakal tuh ya kayak aneh sadar aja gitu, kita kan ngafal Quran bukan gara-gara kepintaran kita kan, karena dibantu sama Allah. Terus juga ya pokoknya yang paling penting pelajarannya ya kita bisa menghafal kalam-kalam Allah yang langsung dipilih kan sama Allah. Gitu sih. Untuk Bang Ibnu, ada nggak sih motivasi buat teman-teman kita nih yang lagi menghafal Al-Quran, yang lagi berjuang tapi semangatnya lagi menurun nih? Mungkin ada nggak sih dari Bang Ibnu motivasi buat kita semua? Ya manusiawi ya bang, kalau misalkan kita punya rasa malas, apalagi kalau kita lagi nggak semangat kan, gara-gara udah ngedown duluan, ngeliat ayat-ayatnya susah, ngeliat halamannya susah kan. Tapi yang paling penting tuh udah istirahat, tapi jangan menyerah. Ingat tujuan kita menghafal tuh dari awal karena Allah bang. Jadi gimana pun atau susah apapun halaman itu atau ayat itu, ya kalau misalkan kita udah niat dari awal karena Allah ya gampang semuanya gitu bang. Jadi untuk kita semua nih yang lagi menghafal Al-Quran dan di tengah perjalanan semangat kita menurun, nah kata Bang Ibnu bener tuh tadi, kita tidak boleh menyerah dan niatkan diri kita menghafal Al-Quran tuh hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bang Ibnu kan udah 30 juz nih. Ada nggak sih harapan terbesar Bang Ibnu untuk kedepannya? Harapannya sih yang paling utama nih bisa ngafalin, bisa ngamalin semua isi kandungan dalam Al-Quran, walaupun nggak secara plak-ketiplak atau ya bertahap lah kan. Terus juga bisa ngasih tahu ke orang lain yang belum tahu kan. Terus juga aneh bisa termotivasi kembali biar nanti ke depannya misalkan aneh mau dapet sanad atau mau masuk kuliah atau masuk ya yang lainnya dengan jalur tahfiz kan. Ya harapan aneh sih yang paling utama dari semua itu bikin orang tua bangga. Masya Allah, luar biasa banget Bang Ibnu nih. Terima kasih udah berbagi kisah perjalanan Bang Ibnu selama menghafal Al-Quran nih. Semoga Allah selalu jaga hafalan Bang Ibnu. Nah, karena juga sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekian dari saya Bang Ali bersama Bang Ibnu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.